Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema kedua, subtema pertama, pembelajaran keempat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih terus memberkati kami. Hari ini kami mau belajar. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. 2. Melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. 3. Mampu menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. 4. Menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100 dengan tepat. Nah, kamu masih ingat lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingat kan kamu lagu berdayung? Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu. Nah, perhatikan tanda dinamiknya. Tanda merah berarti dinyanyikan keras. Tanda biru berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nyanyikanlah kembali lagu berdayung bersama temanmu. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran penuh atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Sebelum itu, teacher akan menyanyikannya. Lajulah perahuku, laju. Saatnya kita akan mengisi bentuk lingkaran penuh atau setengah lingkaran. Kita dapat melihat setelah mi ada titik. Ini menunjukkan bahwa itu adalah lingkaran penuh. Ya, ini dinyanyikan keras. Jadi kita buat lingkaran penuh. Ya, setelah mi ada titik, kemudian re. Setelah re tidak ada titik. Ini menunjukkan dia setengah lingkaran ya. Kemudian do setengah lingkaran. Setelah itu re itu juga setengah lingkaran. Mi setengah lingkaran. Kemudian re. Kamu boleh lihat ada titik setelah re. Ini menunjukkan penuh. Kemudian mi tidak ada ya, titik berarti setengah lingkaran. Re ada titik, kamu boleh lihat tanda titik, ini menunjukkan penuh ya, penuh, lingkaran penuh. Nah, setelah itu ada notnya 0. Nah, kita akan buat ini adalah setengah lingkaran. Baiklah, dalam pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang sifat-sifat benda. Kali ini kita juga akan belajar sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Kelereng, ya, kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Kemudian kita akan melihat cara kerjanya sebagai berikut. Cara kerja, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah kelereng berubah bentuk setelah dimasukkan ke dalam air mineral? Kemudian, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Ya, kalau pertama kelereng dimasukkan ke botol air mineral, kamu boleh melihat, memperhatikan bentuknya tidak berubah ya. Kemudian kelereng juga dimasukkan ke gelas, ya bentuknya juga tidak berubah. Kemudian masukkan air ke dalam botol air mineral. Ya, masukkan air ke dalam botol air mineral. Airnya dimasukkan ke botol air mineral, perhatikan bentuknya. Ya, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amatilah, apakah bentuknya berubah?
Iya, tentunya air tersebut akan berubah bentuk. Kemudian masukkan pensil ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Apakah pensilnya berubah? Kita juga dapat pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Iya, pensil tidak berubah bentuk sekalipun dimasukkan ke botol air mineral atau juga ke dalam gelas. Lalu berikutnya kamu masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah dia berubah bentuk? Iya, sirup akan berubah bentuk sesuai dengan botol mineral. Kemudian pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati kembali, apakah bentuknya berubah? Ya, tentu bentuknya berubah. Selanjutnya, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kelereng bentuknya tetap ya anak-anak teacher. Bentuknya tetap. Kemudian air jika dimasukkan ke dalam wadah apapun, bentuknya berubah. Nah, bagaimana dengan pensil? Pensil jika dimasukkan ke dalam botol atau gelas, ya bentuknya tetap atau berubah? Ya, tentunya bentuknya adalah tetap. Kemudian sirup. Sirup jika dimasukkan ke dalam gelas atau botol, apakah bentuknya tetap atau berubah? Ya, berubah. Kemudian minyak dimasukkan ke dalam gelas atau botol, maka bentuknya akan berubah. Nah, kita akan menarik kesimpulannya bahwa kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Kemudian sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, saat ini kita akan membaca teks percakapan antara ibu dan adik ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kata ibu. Lalu adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, menurut kamu bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana kesimpulan adik? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak teacher, saat ini kita menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ya, bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas adalah akan menyerupai gelas. Ya, bentuk air akan menyerupai gelas. Kemudian, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Ya, bentuk air seperti botol. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Ya, bentuk air seperti mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ya, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada sirup, minyak goreng, madu, kecap,
saus, dan air teh. Baiklah, saat ini kita akan mengadakan perkalian dengan cara menghitung, ya, penjumlahan dengan cara penjumlahan. Nah, di sini ada bola dengan 4 kelompok. Di dalam satu kelompok ada 2. Jadi kita akan buat dalam bentuk penjumlahan sama dengan ada berapa? Ya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 ini hasilnya sama juga 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 juga. Nah, anak-anak teacher sudah kasih contoh nomor 1. Saat ini tugas kamu adalah halaman 26, nomor 2 sampai nomor 5. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai belajar tematik. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai belajar tematik. Berkati anak didik kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.